Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul, dan selamat datang di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Oke teman-teman, selamat datang di podcast kita, podcast Yoi. horor kita semua. Jadi di sini kita akan membacakan semua pengalaman horor kalian, Pasti. kiriman kalian atau kita yang punya pengalaman sendiri. Bang Sul, Betul ya. sekali. Seperti betul. biasa mungkin teman-teman yang baru bergabung selamat datang. Dan Selamat yang datang. pendengar setia, veteran-veteran, selamat datang kembali. Yoi, Terima kasih pastinya. sudah kirim cerita. Dan ini kita masih masuk cerita ya. Wis, nggak bisa habis pin ya. Betul, ya apa ya? Bukan nggak bisa habis juga sih. Nggak bisa habis sih. Ini kita juga sayang-sayang. Ini kita juga sayang-sayang cerita-cerita. Tapi cerita-cerita kalian sih bagus-bagus banget. Kita suka banget. Di season horror tuh nggak ada cerita jelek ya? Nggak ada. Dari season 1 loh. Betul, dia judulnya apa unik-unik juga ya. Betul. Yang orang gak kira di judul tuh nggak pas lihat dalam isinya, waduh, Nah itu dia, jump scare. jump scare. Nah ini apa ya maksudnya? Dari kemarin kita ceritainnya ini cerita satu episode satu orang. Nah kali ini gitu juga kali ya. Kurang lebih begitu sama Juga lah, kali ya. kurang lebih begitu juga. Kurang lebih begitu. Jadi karena memang kita dapat cerita yang panjang, kalau misalnya kita cerita panjang, kita akan bikin satu episode satu cerita. Kalau misalnya kira-kira itu ceritanya bisa sampai kayak setengah jam lah gitu Ya, maksudnya. kurang lebih segitu Terus lah kalau- standarnya. Terus kalau misalkan ceritanya medium, nah itu kita bikin jadi satu episode 2 cerita. Nah ini kebetulan cerita kali ini panjang ya Mas Sul ya? Panjang. Panjang banget. Wow, mantap Jadi- nih. Tapi tetap kita nggak bikin ini satu doang. Kita akan bikin 2 lah sama Bang Sul mau cerita dikit ya. Betul, ini ada lagi nih setelah sekian lama nih, ya, namanya orang tua tuh ingetannya kadang ada kadang enggak. Oh gitu. Jadi kayak ya udahlah kalau kadang ada Iya. alhamdulillah. Betul. Kalau nggak ada ya udah gitu ya. Benar. Betul. Jadi Mas Sul ntar mau sharing Bang Sul pertama ya ntar ya. Boleh, Sebelum boleh. kita masuk ke cerita pendengar, kita dengerin cerita dari Bang Sul dulu nanti. Yo, ya pasti. Oke, ya seperti biasa, pokoknya kita nggak ada rencana gimana. Kalau misalnya kita lihat durasi masih kurang, kita tambahin seperti itu. Kita on the spot On the ya. spot aja. Oke teman-teman, Yoi. langsung aja ke cerita Bang Sul. Langsung, gua takut kelamaan intro, gua takut lupa ntar Oh, gitu. nih. Sayang nih, soalnya ada detail-detailnya juga Benar. gitu. Oke teman-teman, Yoi. langsung aja masuk ke ceritanya seperti biasa. Pasang set kalian, Matikan matikan lampu lampu dan tangkap kengeriannya. Samsam. Berikut Selamat mendengarkan. Oke, balik lagi teman-teman guys. di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Oke, cerita sebelum masuk ke cerita Mas Sul ya, Bang Sul cerita dulu kali ya. Oke, mungkin Kok ketawa? udah lama nih gua nggak cerita Oh, nih. kagok. Mungkin udah kangen dengan suara gua. Enggak juga sih. Oh enggak ya, mungkin udah gitu. Ya banyak yang kangen kok sama Bang Sul kok. Kangen pengen apa ini? Dengerin. Oh dengerin, oke. Silakan. Oke, jadi begini ya, pemirsa yang budiman, bertemu lagi bersama saya Rudy Mario. Bukan, Baru di War mah yang itu. Mario Tempur. Hah? Salam super. Oke. Jadi gini guys, ini ceritanya Oke. waktu gua masih kecil lah, kira-kira kelas 5 lah. Ya masih kecil lah, pokoknya waktu itu semester 3 lah gua. Kamu masih kecil ya? Kamu semester Kelas 3? 5. Oh, kelas 5. Oh, nggak salah ya. Jadi Mhm. dulu tuh gue kelas 5 gitu kan. Jadi gue punya tetangga, Pin. Hah? Ini tetangga dekat. Saking dekatnya nih kalau gue tidur nggak bisa diem. Nah, pas bangun gue udah di rumah temen gue sih ya. Satu rumah dong. Satu rumah itu deket banget. Pokoknya deket dah. Ini rumah gue ya kan. Ini Sungai Amazon. Nanti baru rumah Nah, temen itu. gue. Oh, oke. Pokoknya seberang jalan lah. Oh, gitu sebenarnya. Iya, Oke. oke. Namanya gue samarin Oke. ya. Jadi sebut saja itu namanya Agus. Abu jangan, itu udah biasa. Gue nggak suka gue. Oke. Itu gue kasih nama Alejandro. Alejandro. Ya, Oke. ini orang Spanyol ya. Panggil apa? Ale. Bukan. Alejandro, kita kasih nama Alejandro nih orang Spanyol nih ya. Salah 3 lewat Poncol. Oh, anjir ya benar. Jadi si Alejandro ini itu punya pembantu banyak, Bin. Ini beneran nggak? Beneran. Maksud bercanda mulu. Enggak, bener. Jadi Gimana? dia pembantunya banyak gitu. Oke. Makanya tiap bulan ganti pembantu aja. Oh gitu. Iya, ini saking banyaknya udah bisa bikin partai nih. Oh gitu. KPK, kumpulan pembantu komplek. Pokoknya tiap bulan pembantunya ganti-ganti mulu. Pernah ada pembantu yang cantik banget tuh. Kayak Syarukan lah ya, banyak pembantunya ya. Iya betul, kayak gitu. Syarukan, Iya, bener-bener. betul. Satu anak satu pembantu ya. Nah, lanjut. Pernah ada pembantu tuh cantik banget, Pin. Kayaknya nggak cocok jadi pembantu dia. Cocoknya gitu? jadi istri gua nih.
Serius. Ini beneran? Beneran, Oh beneran. serius. Lanjut. Gue nggak tahu itu pembantu yang keberapa, pokoknya itu cantik banget. Dia kalau ke warung tuh banyak banget yang godain. Oh gitu. Beneran. Dulu kan belum ada zamannya Instagram gitu kan. Pokoknya masih jadul lah gitu, primitif tuh. Kalau godain gitu kita sambit pakai sendal aja gitu. Dak, sendal bakyak yang buat 17-an. Ngamuk anjir. Pokoknya itu Cantik pembantunya lah. ya ada yang cantik dan banyak banget. Nah ini kejadiannya di salah satu pembantunya dia. Ntar judulnya gue nggak tahu apa nih. Pokoknya pesan buyut lah itu judulnya, kurang lebih begitu. Nah jadi begini. Waktu itu kejadiannya ini ya weekend Bin. Kayaknya minggu malam Senin nih. Jadi keluarganya lagi kumpul gitu. Nah jadi si Alejandro ini punya keluarga punya saudara itu 4. Cowok 2, cewek 2. Nah dia anak ketiga. Yang terakhir cowok. Nah jadi kejadiannya itu ini ya 6 PM ya. Jadi pasca maghrib. Jadi setelah maghrib ya. Dari maghrib PM anjir pasca maghrib. Iya benar. Jadi dari maghrib mau ke Isya kejadiannya. Oh iya benar. Oke kan. Nah jadi kita sebut aja pembantu ini Mbok Sum ya. Mbok Sum. Jadi rumahnya itu 2 lantai. Nah terus yang di bawah itu ada kamar pembantu, ada kamar mandi. Nah kamar bonyoknya Alejandro itu di bawah ya. Nah sisanya anak-anaknya di atas. Terus genteng. Kucing gitu Pak. Oh di atas lah kamar itu di bawah. Jadi nah si ibunya Alejandro ini kita sebut saja Alejandra ya. Jadi ya kan simpel ya. Jadi gampang. Si ibu Alejandra ini dari kamar mandi itu ngelewatin kamarnya si Mbok Sum ini. Jadi pas kayak jauh amat tuh. Ya kan di belakang nih. Oh, di belakang kamar bonyoknya di depan sih. Nanti kamarnya si Mbok Sum di tengah. Jadi mau ngomong lewat kan? Paham. Ya kan? Nah, jadi si Alejandra ini habis dari kamar mandi tuh. Gua enggak tahu habis ngapain nih. Pas lihat gini, kamarnya kebuka. Nah, dia lihat si Mbok Sum ini. Jadi kamarnya ini masuk pintu, ini tempat tidur, depannya itu kayak ada jendela dikit loh. Kaca nako gitu. Dia lihat Mbok Sum lagi tidur sama suaminya? Enggak ada. Oh anjir, serem banget. Kebetulan dia belum married. Oh gitu. Tapi udah nikah. Bingung kan lu? Bingung aku anjir. Enggak, pokoknya dia belum married. Nah, jadi si Mbok Sum ini berdiri ngebelakangin si Ibu Alejandra ini. Jadi ngadep ke jendela. Lagi begini. Sumpah lu. Beneran? Itu lagi nih. Ini lagi main kecapi. Bukan anjir. Rambut. Ini main futsal. Bukan itu lagi. Oh, lagi begini. Lagi nyisir-nyisir lah. Pertama si Ibu Alejandra kok diem. Bosum. Udahlah, lagi abisnya mandi kali. Dia udah habis mandi tuh si Bosum lagi itu rambut lah, udah pakai baju kan. Bosum nih, kok diem aja ya. Udah dia balik lagi. Pas kedua dipanggil lagi. Bosum. Kok diem ya kan? Terus pas panggilan ketiga si Ibu Alejandra ini nyamperin kan, mau tepak pundak gini kan, dia balik itu kayak pelan-pelan gitu, kayak turn around gitu, putar pelan-pelan, pas balik, nah itu ngeri sih, itu matanya dia yang hitamnya itu naik ke atas cuy, jadi putih, ada sih dikit, itu kayak abis keinjek mamut gitu. Mamut tahu kan gajah purba. Gede banget main. Sakit, makanya matanya gini. Oh gitu. Kaki keinjek mamut. Iya, pokoknya itu pucet. Ini rambut udah agak ke depan gitu, terus pucet. Terus dia ketawa gitu ketawanya. Kesurupan. Nah. Abis ketawa gitu. Si Alejandranya teriak kenceng kan. Ya maling. Enggak gitu. Oh dia teriak, ibu kalau kaget gitu sih. Woi, kaget gitu. Oh, ya bapak itu enggak ya. Woi, itu teriak. Si jatuh itu tangga pada datang tuh kan kenceng kan. Si bapaknya Alejandro tuh datang juga keluar. Sebenarnya namanya Dodit kan. Pak Dodit tuh keluar. Terus si Mbok Sumnya pingsan. Tetangga tuh bukan khawatir, kepo. Iya sih. Perang bintang nih tetangga itu. Samperin kan. Itu pingsan. Si Mbok Sum pingsan itu. Mbok Sum pingsan. Terus diangkat kan, rame-rame. Itu berat banget, itu yang angkat 10 orang. Oh buset. Kayaknya sama tempat tidur sekalian di dalam. Berat. Oh enggak. Bosumi doang. Bosumi doang. Diangkat, pindahin, kan sempit ruangannya nih. Jadi dipindahin ke ruang tamu yang agak gede kan. Jadi function hall itu agak gede. Oh ya function hall. Jadi kalau orang pingsan itu atrium lah. Nah, itu. Lu mau pameran. Gede banget. Jadi kalau orang pingsan itu kasih udara gitu. Kasih yang gede, kasih yang luas gitu kan.
Soalnya mau tendangan bebas gitu. gitu. Jadi Mundur pas dulu. iya udah kasih ruangan bebas, langsung udah lega, Bosum didudukin, ditidurin gitu. Terus masih kondisi pingsan ya, itu berat pokoknya angkat 10 orang. Tapi bingung deh kalau misalkan angkat 10 orang itu satu orang dikena 10 orang itu megang bagian mananya? Kan 4 orang kaki satu, tangan satu. Ya, semua di sini mungkin ada 5 orang itu. di atas 5, bawahnya mungkin 5, rame-rame gitu. Pakai itu kali keranda. Mungkin meninggal kan? Meninggal itu. Nah terus diangkat udah terus didudukin, Bosum masih pingsan nih. Masih pingsan. Nah nggak lama tuh kan masih si ini panggil kan ibunya kan Alejandra gini, Bosum nggak jawab. Nah nggak, Bosum bangun, itu piring belum cuci. nah udah nggak, terus bapaknya tuh si Pak Dodi tuh langsung sih itu ketawa lagi. Ini nenek gimana sih caranya? Iya. Lah terus gini, terus si Pak Dodit bilang assalamualaikum, assalamualaikum digituin kan, dia deket nih, mata masih melek, mata masih agak putihnya udah maksudnya matanya udah, tadi kan yang pertama kan ke atas kan, ini agak kelihatan hitamnya gitu. Udah, tapi masih kondisinya masih bukan dia kan, assalamualaikum, terus dia balas waalaikumsalam gitu. Wah jemput kan, password ya lah kuis aja kan ditanya kan. Dia nanya terus ketawa, ditanya Mbah, kata Pak Dodit bilang Mbah ini siapa dan dari mana. Nah dia ngomong lagi, pokoknya si yang ngasukin itu bilang dia itu dari satu daerah di daerah Jawa Barat, gue nggak sebut ya. Pokoknya dibilang dari satu daerah di daerah Jawa Barat. Nah terus dia minta ini, Vin. Dia itu pas lagi interaksi itu dia minta belakangnya itu ditulisin pakai bahasa Arab. Hah, kok begitu? Nah jadi pas di bajunya kan dibukain, dipakai nanduk kan, terus ditulisin belakang ini ya, di sini apa namanya sini, pundak ya, pundak kan, punggung, ditulisin. Gue lupa, pokoknya dia huruf Arab gitu. Si Pak Dodi yang nulis, karena si mbahnya minta ditulisin. Kurang lebih seitulah sampai bawah ini ditulisin. Udah gitu dia minta makannya itu bukan nasi, bukan pizza Domino, bukan Burger King, bukan ya. Dia minta ini, Pin. Apa sih namanya tuh? Jahe. Oh, jahe. Mentah. Oh. Itu enak banget lihat dia makan, gue jadi pengen makan. Anjir. Kayak makannya lahap banget. Terus nah, pas gitu si ininya ngomong lagi nih, si siapa? Si mbahnya itu. Intinya si Mbok Sum ini suruh pulang ke kampung. Dia nggak bilang pokoknya Arjen suruh pulang. Dia minta itu. Pokoknya tolong bawa pulang ini cucu saya. Dia nggak bilang ada apa di sana. Pokoknya suruh pulang. Kayak ada pesan penting gitu kan. Udah selesai. Itu lama deh, interaksinya panjang karena yang gue ingat itu yang bikin gue berhenti itu yang assalamualaikum dan ketawanya itu. Intinya disuruh pulang, akhirnya udah selesai interaksi kan, dia udah minta syarat ini itu, diminta makan apa tadi, jahe kan. Udah diminta tulisin. Minta tulisin juga bahasa Arab di punggung. Nah pas nggak lama dia pamit kan. Sama ketawanya, dia pas udah selesai, waalaikumsalam, pasti ada ketawanya gitu kan. Oke, udah pindah tuh kan. Udah siuman nunggu dia selesai. Itu kejadiannya pokoknya dari maghrib mau ke isya lah gitu, jam 7 jam 8 itu udah selesai, kurang lebih 8:30 gitu. Malam itu langsung dia bawa pulang ke sana. Musim mbak itu ya? Langsung dibawa pulang pakai mobil. Si Pak Dodit langsung siapin kendaraan, pulang. Pulangin aja nih anak gitu. Langsung pulangin. Nah pas tuh dibawa pulang itu yang ikut saya si Dodit kayaknya temen gue kayaknya ikut juga deh waktu itu. Bapak nyupir sendiri kan, dia nggak ada supir, langsung dianterin sana. Ternyata bener, sampai sana itu ibunya atau bapaknya itu sakit keras gitu. Jadi kayak ada message ada gitu. Ada yang ngasih tahu. Nah jadi apa namanya, si Uyutnya itu datang melalui, nah kayak gitu caranya. Jadi sempat menakutkan juga sih kan. Maksudnya dia datang dengan begitu ya kan, interaksi, ternyata mau ngasih tauin kalau cicitnya ini ada hal penting yang harus dia harus pulang gitu karena keadaannya emang genting gitu. Ternyata ada orang tuanya yang sakit keras gitu. Aduh anjir, itu lama banget itu sumpah. Soalnya rame banget, Bin.
kalau orang nobar nonton bola udah biasa kan. Nah, nonton orang kerasukan. Oh iya. Nah, ini udah jarang banget nih nggak pakai tiket lagi. Masuk aja. Ini udah masuk aja. Rumah orang langsung masuk aja. Gue tuh kan kecil kan, gue langsung pas apa sih nih? Waduh, kayak lagi nonton TV di kelurahan gitu. Nah. Waktu itu gue di depan kan, gitu. kecil. Paling depan. Waduh, kok begini gue bilang. Perasaan gue bosen masih muda kok ngomongin nenek-nenek, gue nggak ngerti kan waktu itu. Waduh, nggak ngerti kan itu kerasukan kan, itu rame cuy, penuh banget cuy. Maksudnya, ya udah akhirnya dipulangin dan ya itu dan nggak balik lagi sih ya. Oh nggak balik lagi, nggak kerja lagi ya? Nggak kerja lagi deh. Gue bingung tuh di keluarga itu, pokoknya tiap bulan ganti pembantu cuy. Oh gitu. Beneran tiap bulan pokoknya ada ganti lagi, terus ada lagi. Gue nggak ngerti nih dia nggak betah apa gimana, masalah gimana, pokoknya tiap bulan tuh pokoknya lain-lain pembantunya gitu. Iya pokoknya begitu terus dah. Iya oke. Wah itu kayak apa ya, pesan gitu sih ya. Cuman emang bener kok, itu emang bener dari buyutnya di sana. Cara nyuruh pulangnya ampuh, ya kan? Langsung masuk gitu lah. Soalnya kan kalau misalnya ditelepon pulang sakit, enggak tanggung gitu. Disurupin dulu aja langsung pulang. Untuk makannya minta nggak yang gampang gitu. Iya, kan kencur bu, lihat makan kencur kayak orang makan kerupuk, itu keras kan? Iya keras banget. Dikit, makan lagi. Nasinya mana? Enggak. Oh enggak warna nasi. Ya pokoknya begitu. Anjir. Aduh. Seru. Gila ya. Kayak bisa, tapi ya iya berarti tapi kalau misalkan setiap bulan ganti-ganti pembantu mah tanda tanya juga lah. Itu rumah ada apaan atau keluarganya ada apaan? Sekarang terakhir nggak pakai pembantu sekarang. Oh gitu. Gue kesana terakhir udah nggak pakai pembantu kayaknya. Gue nggak ngerti dah pokoknya. Selalu berganti terus, mungkin penyalurnya kapok kali. Wah, apa cari penyalur lain aja, gitu. tutup close case close. Cari ini aja, cari showroom lain gitu. Ya. Ya pokoknya itu yang pasti gue inget di kuping gue tuh yang pas gimana sih? Assalamualaikum. Waduh, masih merinding banget sumpah. Anjir nenek-nenek cuy. Waduh. Gila. Oke, itu cerita dari Bang Sul ya. Wah, itu seru. Nah, itu teman-teman cerita dari Bang Sul tentang ini. Bang Sul udah lama sekali cerita begini ceritanya ya. Nah, itu. Bagus nih, bagus. Masih ada satu lagi, tapi ntar aja. Jangan sekaligus ntar. Ntar gue ceritanya. Kiamat kurang 3 hari baru gue cerita. Oh gitu. Kalau tadi jam scare banget ini. Jam scare banget. Oh, ya. Berarti yang tadi permulaan doang ya? Permulaan itu warming up ya. Warming up. Oke. Nanti buat episode selanjutnya ya Bang Sul ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita pendengar kita rehat dulu. Rehat dulu ya. Kira sunat dulu. Enggak. Udah saya. Rehat bukan rehab. Oh, mau pakai yang lain, narkoba itu jangan. Oke. Kita rehat dulu sebentar. Pastinya. Dan kemana-mana, kita akan kembali sama-sama. Berikut. Kembali lagi teman-teman di podcast Sesan Horor Seram Tapi Santai. Oke, kita akan lanjut di Masul ya ke cerita pendengar kita satu aja buat penutupan sekalian. Nah, ini dikirim oleh teman kita yang bernama Deki, nama asli. Kayaknya sih nama asli sih. Oh, mantap. Nickname dia di keluarganya lah katanya itu. Oh, Deki. Nah, langsung aja ya. Mas Deki berarti cowok ya harusnya. Deki mah cowok. Deki kayaknya Deki Sugi kayak temannya Doraemon nih. Deki Sugi. Dorayaki weh. Deki Sugi. Pacarnya ini. Siapa namanya? Shizuka. Susana ya. Bukan, udah stop. So please. Ayo dah ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi terima kasih untuk Mas Deki. Thank you Deki. Sudah mengirimkan cerita ke kita. Ini pertama kalinya kayak sisi Mas Deki sih. Tapi dia ini pendengar veteran loh Bang Sul. Udah lama juga dari ya? season 1. Ya Allah. Thank you Deki. Geli, tarik lagi. Coba. Oke, Mas Deki tulis seperti ini ya maksudnya. Ini judulnya sih katanya kasih judul aja. Jadi judulnya terserah kita katanya. Kita juga belum tahu nih, belum baca. Judulnya ntar aja. Lanjut ya. Oke. Itu terus seperti ini nih. Assalamualaikum Sesan Horor. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Bang Sul dan Bro Kevin. Aku pendengar lama dari season 1 dan ini pertama kali aku ngirim cerita ke podcast. Jadi aku nggak tahu nih mesti kasih judul apa. Jadi aku serahkan kepada Sesan Horor aja judulnya apa. Oke, siap. Jujur entah kenapa selalu suka aja dengar cerita-cerita yang dibikin jadi gurih sama kerecehannya Bang Sul dan Bro Kevin. Cara penyampaiannya
bikin otak aku tuh bikin aku tuh lancar ngerjain tugas online. Hebat ya. Apalagi pas UAS kayak langsung encer aja gitu otaknya. Kok gue ngajarin anak gue belajar nggak bisa ya? Itu dia. Padahal gue merasa podcast itu bikin orang bego. Asli. Kayak orang lagi serius kerja terus kayak kan biasa kalau orang serius kerja gitu kan dengerin langsung musik klasik tuh. Kalau dengerin kita kan bisa kerja ya? Gak tahu ya. Masa sih? Emang belum pernah coba sih dengerin kita bisa bekerja. Nggak mau coba juga gitu. Emang iya ya? Soalnya banyak banget yang komen sambil kerja ini bang, buat kerja ini buat kerja. Kok bisa ya? Ya mungkin tadi kita pernah bilang dulu juga kan kayak orang ngobrol gitu. Jadi enak didengerin gitu, ya kan? Santai-santai gitu. Jadi kayak mungkin feelingnya kayak gini. Kayak kita lagi kerja nih terus teman kita di belakang ngobrol, kita nguping. Kayak gitu konsepnya. Jadi kurang lebih begitu dah. Fokus iya, gosipnya dapet. Nah itu benar. Oke, kita paham sekarang. Thank you Deki. Oke, thank you ya, kita senang banget kalau bisa bikin kalian lebih produktif lah. Oke, lanjut aja. Katanya ya sebelumnya perkenalkan, biasa aku dipanggil Deki oleh keluargaku. Karena aku anak bungsu. Bungsu terakhir ya? Nyambungnya di mana Pak? Kalau dipanggil Deki karena dia anak bungsu. Oh iya juga ya. Mungkin jokesnya di situ. Oh iya. Mungkin jokesnya di situ. Mungkin jokesnya udah mulai mirip-mirip kita maksud. Iya, nggak nyambung sih. Jadi nggak nyambung gitu. Oke lah, kita anggap aja begitu ya. Deki. Saat ini aku tinggal di Depok, di Jawa Barat. Aku ingin berbagi sedikit cerita horor nih waktu aku liburan kelulusan SMA tahun 2018. Aku coba cerita dari awal sampai balik rumah ya Bang Sul katanya. Dan Bro Kevin, semoga nggak ngebosenin ceritanya. Sebelum minta maaf ya, bukan aku bermaksud membuat tempat wisata jadi seram atau gimana. Cuma sharing aja kata gitu. Tapi jujur tempatnya asri, adem banget dan suasananya bersejarah dan khas banget lah gitu. Oke. Nah saat itu aku pergi ke rumah tantaku yang di Makassar. Ya buat refreshing lah setelah ujian masuk kuliah. Tantaku ini bukan orang asli Makassar. Cuma kebetulan aja suaminya itu kerja di Makassar. Dipindahin ke Makassar. Nah selama 2 minggu lebih aku di sana sampai melalui Idul Adha di Makassar juga. Posisinya tanteku itu orangnya sangat sibuk. Jadi kalau aku lagi jalan-jalan jarang ya, mereka tuh meskipun si Deki ini ke Makassar dia jarang main sama tante, maksudnya jarang dibawa tante jalan-jalan, itu jarang. Jadi cuma berkunjung, tante sibuk sendiri gitu lah. Nah suatu ketika tanteku mengajak buat pergi ke pemandian air panas Leja di daerah Sopeng. Jaraknya ini dari kota tempat tinggal tanteku ke Sopeng tuh kurang lebih 3 jam. Lumayan loh. Kurang lebih 3 jam lah katanya. Harus melewati 4 perkampungan. Yang pertama itu perkampungan Batu-Batu, Cempakere, Manorang Salo, dan Bulue. Bulunye. Agak ambigu ya. Kok ketawa? Bulue. Bulu tangan. Ya itu dia maksudnya. Selama perjalanan bangunan rumahnya itu khas suku Bugis banget masuk. Keren ini. Yaitu rumah panggung. Jalan ini berkelok, banyak persawahan gitu dan perkebunan jagung milik masyarakat setempat. Sering pakai konser nih ya. Kenapa? Rumah panggung. Oh iya, bisa. Taylor Swift udah di situ sama iya. Ada aja lah. Karena selama perjalanan itu benar-benar jauh, jadi kita semua mampir dulu buat isoma. Istirahat, sholat, makan siang. Makan. Isoma. Istirahat, sholat, makan. Benar. Lalu lanjutin perjalanan lagi. Tapi karena aku orangnya gampang ngantuk kalau udah di mobil dan perjalanannya jauh, jadi aku langsung pelor. Kayaknya enggak, gue juga gitu sih. Iya. Deket aja. Tapi Basul nyetir. Itu mati semua dong. Mati semua dong. Oke, sebelum ke intinya, aku jelasin dulu nih gimana lokasi pemandiannya ya. Jadi sekitar tempat parkiran mobil itu banyak toko Basul yang jual oleh-oleh, sedangkan kolam pemandian itu ada di bawah. Turun dulu gitu. Jadi kita mesti nurun itu. Mungkin yang kayak di itu kali, kayak di Shirakawago. Boy, kayak di Jepang gitu kali ya. Mantap ya. Ongseng apa? Onsen. Ongseng. Mau makanan warteg. Onsen. No. Nah, kayak pasir itu ya. Kayak pasir gitu mungkin ya. Yang belerang-belerang mungkin lah. Ganti kulit, Pak. Bukan belerang itu aspal kayaknya. Aspal lebih parah lagi dong. Lanjut. Nah, jadi itu kolamnya mesti turun dulu ya. Nah, nggak jauh dari tangga, banyak saung tempat untuk pengunjung beristirahat dan banyak pohon besar sekitar kurang lebih 5 meter lah yang mengelilingi kolam. Jadi pohonnya tuh adem banget, tapi kayaknya pohon gayam ya. Jadi banyak yang akarnya tipis-tipis kayak rambut gitu, kayak menjuntai-juntai gitu Bang Sul. Oh. Nah, nanti kita googling lah ya pohon gayam itu gimana.
Kayak apa buat Tarzan gelayutan gitu. Enggak, tipis. Oh, tipis. Kayak rambut katanya. Oke, rambut. Nah, jadi itu di kolam itu dikelilingin sama pohon itu. Jadi lu lagi mandi nih, ulet bulu jatuh semua. Mending ulet bulu, kalau anaconda bubar. Ya terlihat agak seram lah, tapi waktu itu aku mikirnya kalau tempat ini asri banget katanya. Nah, di sini mulai muncul nih keanehan yang nggak diduga. Saat berendam, kondisi kolam itu sangat ramai pengunjung dan waktu itu lingkungan yang baru buat aku. Jadi aku berendamnya di pinggir aja. Main pinggiran. Anak baru kan pinggir-pinggir biasanya gitu. Iya, benar. Oh iya, aku ikut berendam itu ada tante, ayah, ibu dan eyangku. Oh, keluarga ya. Jadi mereka berlima tuh ya. Nah, semuanya baik-baik saja sampai tiba di saat aku kejatuhan kadal dari atas pohon. Bukan cicak ya, tapi kadal. Oh. Bukan cicak ya, karena mitosnya kalau cicak yang jatuh bakal ada Sial. yang meninggal. Oh gitu. Nah, katanya gitu. Cicak jatuh bukannya sial. Lu kejatuhan cicaknya udah sial anjir. Gili lu ya. Gitu. Bukannya bakal sial, tapi itu udah sial kan gitu. Tapi katanya ini dia bukan cicak, mungkin kayak salamander kali ya. Ini nggak sih? Kalau di pohon kan salamander biasanya. Iya bisa juga sih. Ada bisa juga biawak. Wah, gede banget tuh. Tiban geger otak parah. lu udah gak bawa cerita lu kejatuhan apaan. Ya tapi bisa juga cicak, kalau jatuh cicak itu sial ya. Mungkin sebelum cicak itu jatuh, itu batang kayu dulu yang jatuh. Oh gitu. Palanya bak gitu. Cicaknya baru nyusul. Oh gitu. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Masuk akal sih, make sense. Enggak geger otak sih, cuman pada bececeran aja di luar gitu. Ya itu sama aja. Batang kayu. Lanjut ya. Katanya gitu dia kejatuhan kadal. Jadi kadal ini nyemplung ke kolam. Posisi di hadapan aku. Dan lantai kolamnya itu berwarna terang, jadi bakal kelihatan banget pas nyemplung. Oke. Ya dia penasaran maksud itu. Dia tuh nggak nyadar. Dia tuh mungkin cuma sekilas itu kadal kali ya. Cuma dia masih kayak mau mastiin nih. Itu apaan sih jatuh gitu. Dia nyelam buat ngecek. Oh, dia mau lihat. Nah, apa bener tuh kadal gitu kan? Soalnya pas jatuh itu bentuknya mungkin kadal banget gitu kan. Kadal banget anjir. Emangnya ayam gitu kan. Pokoknya pas jatuh tuh bentuknya kadal, terus dia Terus nyelam dia. Ya, nyemplung gitu. Lah, Terus lihat apa? oh nggak ada kadalnya. Oh, kan kanguru. Berubah aja bener. Ke Australia gitu. Hilang kadalnya, nggak ada jejak. Oh, nggak ada jejak ya? Nggak ada jejak. Nggak ada bekas sepatunya itu nggak ada. Gila. Dari mana itu? Nggak ada jejak. Ya aku langsung bingung dong, karena beberapa menit setelah kejatuhan itu, akhirnya setelah beberapa menit setelah kejatuhan, aku keluar dari kolam. Karena rasanya dadaku itu sesak, jantungku deg-degan kayak abis tersepona lihat bangsul. Oh sih, masa begitu emang? Ini tuh. Buset. Nah, ternyata asmanya kambuh bangsul. Ya Allah. Tapi inhalernya habis yang yang disedot itu kan. Sedangkan posisinya Leja itu masih jauh dari kota besar. Di sana langsung udah banyak lah yang menontonin aku, udah lemes katanya. Pokoknya dia kayak sekarat gitulah. Ya Allah. Sini. Aku pun nggak sempat bilas setelah keluar dari kolam karena nggak sanggup buat naik tangga. Akhirnya aku digendong ke arah parkiran. Di sana makin ramai lah, pokoknya banyak yang kepo lah. Entah mau kepo, entah mau bantuin kan biasa orang masyarakat kita seperti itu ya. Pas 62 begitu. Nah gitu. Habis itu tiba-tiba ada nenek-nenek nyamperin bawa air dingin buat disiram ke kepalaku. Karena keluarga aku udah bingung, jadi akhirnya disiram lah. Tapi nggak ngefek di saat yang nggak langsung ngefek gitu maksud. Nah terus seseknya maksudnya seseknya nggak langsung hilang ya, tapi yang datang itu justru rasanya sangat sedih. Loh, kok jadi sedih? Aneh. Weird banget. Tiba-tiba ada rasa sedih, nggak tahu datang dari mana. Tiba-tiba dia nangis. Aduh. Gitu. Pas dia nangis, ayahnya nanya, kenapa nangis? Kamu sedih, sakit dada kamu? Ayahku bertanya. Nggak tahu adik sedih kenapa, nggak tahu, dia bilang gitu. Oke, di luar kendali dia. Semua keluargaku semakin panik dan nggak ngerti kenapa asmanya kambuh, tapi malah sedih gitu loh. Aneh. Nenek yang tadi bantuin itu ngajak ngomong tanteku, tapi dalam bahasa Makassar. Karena keluargaku nggak ada yang paham, akhirnya sopirku yang ngedengerin. Singkatnya nenek itu ngasih tahu supirku bahwa aku ini kena uka-uka. Apaan itu? Apaan tuh anjir? Oke, kita lihat. Akhirnya nenek itu meneteskan air ke mataku. Lalu jidatku itu ditiup-tiup gitu. Gitu. Itu ada kuahnya. Itu ada kuahnya anjir enggak ya? Gitu. Gitu lah. Bojengkol coy. Habis itu kata temanku yang orang Makassar, metode tiup meniup itu udah umum banget dilakuin di situ. Bahkan sakit cacar itu kadang suka ditiup-tiup gitu. Oh. Ya tapi mungkin yang niup nggak sembarangan kali ya. Kalau gua tambah borokan jadi. Buta. Nah, habis itu aku benar-benar nggak ingat sama sekali dan samar-samar lah kejadiannya. Tapi nggak tahu gimana kelanjutannya. Pokoknya pas bangun kita semua udah dalam mobil dalam perjalanan pulang.
Selama di mobil semuanya diem dan kaget, sedangkan aku bingung ada apaan sih gitu. Dia nggak ingat langsung. Sampai di kota, aku lupa nama kotanya, tapi masih jauh dari rumah. Kita semua mampir ke KFC. Tapi aku ngerasa aneh aja di sana orang-orang ngeliatin aku. Kok gitu banget ngeliatinnya? Apa kondisi aku berantakan banget ya? Maksudnya kayak orang leler gitu, maksudnya masih berantakan lah ya gitu kan. Terus bangun tidur gitu kan. Keesokan harinya tantaku cerita dan nanya ke temennya yang orang Makassar asli. Menurut temennya, dulu Leja itu adalah kerajaan buaya dan kadal. Oke. Terungkap nih makin kesini nih. Nah, aku nggak tahu itu benar apa enggaknya. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata pemandian itu banyak manfaatnya, seperti menyembuhkan penyakit kulit, meminta jodoh dengan menggantungkan botol air di pohon, membawa pulang air pemandian buat disiramin sekitar rumah, atau tanaman padi sebagai penjagaan dari hama. Oh, maksudnya airnya itu dibawa buat disiram ke padi. Efeknya bisa buat jagain hama. Berjodoh juga ya. Betul. Boleh ntar gue mandi sini nih. Udah ada ya? Know yourself, tahu diri. I'm sorry, maaf ya. Gue suka lupa kalau udah nikah, mohon maaf nih. Temen gue suka ngingetin gitu. Makasih ya. Kadang-kadang kalau misalnya masuk lupa nikah, ini foto anaknya kasih lihatnya gini. Lu kayak itu orang tetangga. Waduh, keren juga sini. Lanjut ya. Dan besoknya aku jalanin hari-hari dengan biasa aja katanya. Tapi aku sering terlihat diem dan ngelamun. Nggak sampai di situ Bang Sul dan Bro Kevin. Sehari sebelum aku ke bandara, supirku itu nyarani, kalau kamu ke Makassar, rugi loh kalau nggak datang ke Museum Fort Rotterdam. Kata supirku. FYI, Fort Rotterdam itu atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Terus di Sulawesi Selatan ya. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Kayak pintu ini ya, kayak pintu dagang gitu. Nah mungkin. Nah akhirnya aku pergi ke sana bersama supir, ayah, ibu, dan aku berempat ya. Tanpa tanteku dan eyang, karena tanteku itu ada sibuk lagi itu pengajian. Sedangkan eyangku udah capek lah kalau ikut ke museum. Nah pas sampai di sana, ayahku sempat bilangin, jangan ngelamun ya dek. Gitu. Udah diwanti-wanti ya. Jangan ngelamun ya gitu. Ya udah aku coba buat excited aja biar nggak ngelamun. Di sana tempatnya luas banget. Jarak antara bangunan itu jauh-jauh gitu. Mungkin kayak komplek lah ya, komplek museum. Ya gitu lah, kurang lebih ya. Saat mendekati daerah ruang tahanan, tiba-tiba pundak kiriku berat. Kukira ya sakit biasa. Karena aku ada skoliosis, jadi kadang pundakku suka sakit kalau keberatan bawa tas. Oh gitu. Oh iya, iya masuk akal memang begitu sih. Aku pikir aku bisa tahan, tapi saat itu aku nggak bawa tas sama sekali. Sampai akhirnya pas lagi duduk sebentar, rasanya tuh capek banget. Terus sedih lagi. Nangis lagi cuy. Katanya gini, aduh maaf bu, jadi nyesel nyaranin pergi ke museum tapi malah jadi gini si adek, katanya supir tanteku. Ya udah nggak apa-apa, lagi juga ibu mana tahu kalau bakal begini katanya. Coba mas kita sembuhinnya gimana kata ibuku. Setelah itu aku nggak inget lagi kalau aku cuma diceritain, abis itu dia nggak inget apa lagi Bang Sul, dia cuma diceritain dari ibunya. Oke. Katanya selama di mobil, ibuku berusaha bacain surat-surat pendek hingga yang panjang. Ayat kursi dan lain-lain, tapi aku malah makin kenceng nangis dan teriak sambil nutup telinga. Oke gini, kayak nggak terima gitu ya. Tapi dia nggak ingat loh. Oh bukan dia berarti ini. Tapi bukan dia. Kerasukan nih. Akhirnya supirku nelfon temennya buat dianterin ke tempat ruqyah. Oke. Selama di ruqyah, ibuku malah nge-videoin. Di sana aku dibacain doa dan mulai ditanyain. Tapi aku malah nggak bisa jawab. Tapi malah aku nggak jawab katanya. Sebenarnya aku dengar tapi gelap rasanya dan nggak bisa jawab. Nah, lalu si ustadz tersebut mengeluarkan kayu siwak. Lalu diarahin menyentuh kepalaku. Di saat yang bersamaan, aku makin teriak kenceng nangis-nangis karena yang aku rasain itu kayak ada paku yang lagi ditarik di kepalaku. Oh shit. Terus ustadznya ngeluarin sesuatu alat yang ditepuk-tepuk ringan di pundak kiriku. Tapi perasaan sakitnya sangat dahsyat katanya. Padahal cuma ditepuk-tepuk pelan aja katanya. Tapi kenceng, itu rasa sakit banget ya. Kayak gebugin kali kalau aslinya. Nah itu dia. Selama aku sangat sadar itu, yang aku lihat itu cuma perempuan yang pakaiannya lusuh tapi murung. Nah, setelah itu ibuku dikasih beberapa pesan kalau mau dibaca doa-doa harus diniatin untuk apa doanya biar berefek juga. Oh gitu. Dan seliter air putih yang di dalamnya ada daun bidara. Cocok daun bidara emang. Beserta sudah didoai oleh ustadznya. Sesadarnya aku, seluruh badanku sakit dan badanku banyak memar-memar di sekitar pundak kiriku. Pas udah sampai di Depok, aku masih juga suka sedih katanya. Akhirnya ibuku membawaku ke tukang urut ya, tapi bukan kang urut biasa. Enggak. Ada pegangan. Pasti ada tukang urut. Nah, katanya sih dia menekuni ilmu baik gitu katanya. Nah, baru juga tangan kang urutnya megang pundaknya, langsung aku lupa apa?
hilang kesadaran. Oh, langsung pingsan. Karena ibuku selama di sana, kata ibuku selama di sana, aku teriak-teriak dan menangis lagi. Kamu ngapain malah ikut sampai ke Depok, kata si Kang Urutnya. Oh shit, jauh banget. Dengan ada marah. Jadi Kang Urut itu kayak lagi marahin orang. Kok bisa beda pulau ya? Nah, kamu ngapain malah sampai ikut ke Depok, kata gitu. Ya mungkin kalau ada kendaraan bisa kali. Bisa. Aku masih nangis aja dan berteriak karena kesakitan. Just tip kali. Just tip anjing. Iya. Aku pengen deh just tip ke Bangkok aja. Gila sih. Beda pulau ya? Beda pulau bisa lewat loh. Aku masih menangis dan berteriak karena kesakitan, tapi Kang Urut ini masih kayak nyari sesuatu gitu di badanku. Sambil saat menyentuh bagian pinggangku, Kang Urut itu terlihat marah. Udah sana lu pulang, lu kan pulangnya enak, nggak perlu beli tiket pesawat, tinggal numpangnya di pesawat, ngapain masih nempel-nempel? Diomelin ya. Bener kan? Masih tinggal numpang di pesawat, berarti dia tuh harus naik kendaraan juga. Iya bener juga sih. Ini lucu banget. Tapi nggak gitu juga kali, dia kan bisa gitu doang. Masa sih? Bisa. Oh bisa ya? Bisa kan lintas dimensi. Oh bener. Tapi numpang terus. Udah nggak bayar VIP lagi depan. First class lagi. Udah pilot ya. Iya anjir. Katanya ya akhirnya, nah ini saya pastikan udah nggak bakal balik lagi ya katanya. Tapi karena badan enengnya udah memar, kemungkinan yang nempel ini udah masuk ke pembuluh darah. Oh udah susah. Men. Eneng berarti cewek dong dari tadi. Cewek berarti. Cewek ya? Cewek. Panggilan eneng. Kok Deki namanya? Ya panggilan rumah kali ya. Oh Dede. Jadi Deki kali, Dedek Kiki kali. Oh bener. Kali singkatan. Bener. Oh udah masuk pembuluh darah agak susah Pin. Agak susah. Bener. Udah kayak hidup di badan kita gitu. Itu mesti minum Milanta gitu. Bukan sih. Inian apa namanya? Bisa juga sih. Bisa juga ya. Campur kiranti nih. Jadi besok Eneng tiap pagi suruh minum bangle ya Bu. Betul bangle. Bangle kayak jamu ya. Iya kayak jamu gitu lah. Tulisannya emang kayak jamu. Nah iya bener. Jadi banglenya itu dibikin kayak jamu gitu. Setelah diurut aku lemes banget terus langsung dibawa pulang. Dan akhirnya setelah semua kejadian panjang itu, kepekaan aku jadi ke-trigger lagi. Karena kata ibuku dulunya aku bisa ngelihat, bahkan bisa berteman sama mereka. Oh peka. Tapi karena bertambah umur aku jadi ketutup sendiri katanya. Nah, udah sampai sini aja Bang Sul dan Bro Kevin. Nanti aku kirim lagi cerita setelah kepekaanku makin ke-trigger. Wois, mantap. Lalu awal kenapa aku bisa sampai berteman dengan mereka dan penghuni rumahku. Mati lu. Maaf ya ceritanya nggak terlalu serem, nggak bosanin dan tulisannya acak adul banget. Apanya gila ini cakep banget tulisannya. Gila. Semangat terus sang horor selalu luncurin cerita-cerita dengan penyampaian yang gurih ya Bang Sul dan Bro Kevin. Jangan lupa mampir ke pemandian air panas dan museum kalau ke Makassar. Oke, siap Deki. Mantap. Dia habis cerita begitu, dia suruh kita datang. Terus gue yang begitu lagi. Terus lu yang cerita lagi, ini nggak benar deh. Nih, tunggu deh, gue masih penasaran tuh. Apa dibilang tadi kena uka-uka? Kena uka-uka. Apa itu tadi? Nanti kita cari lah ya uka-uka. Nggak dikasih tahu ya? Dia nggak bilang sih. Mungkin sejenis apa ya? Sialnya sana kali. Mungkin penyakit sialnya gitu ya. Mungkin. Karena tadi dia bilang kerajaan buaya sama kadal. Oh mungkin gue rasa ini sih karena dia orang spesial nih. Kalau gue bilang maksudnya spesial tuh dia kayak peka lah. Iya peka gitu. Jadi mungkin pengen ngikut. Oh benar, mau interaksi lah. Betul. Oh orang Indihome nggak sembarangan loh, gila enak. Dia biasa pengen ngikut Pin. Betul. Waduh, kata teman gue yang Indihome sih. Oh, oke lah. Kayak gitu ya. Waduh, gila Deki, keren banget Deki. Itu dari Deki ya. Itu mantap banget ceritanya. Kesian juga sih, kesian sama Kodamnya nih. Nah itu dia makanya. Dari Makassar ke Depok. Ya kan? Ya tapi nggak beli tiket ya udahlah gitu kan. Iyalah tinggal numpang kargo aja lah. Anjir. Oke teman-teman, itu cerita untuk episode kali ini. Udah habis nih, udah nih. Udah. Nggak berasa ya? Cerita dari Bang Sul satu. Oh iya. Cerita dari teman kita Deki ini satu. Jadi terima kasih Deki untuk ceritanya, mantap banget. Mantap. Ceritanya serem. Tulisannya bagus. Masih ingat cerita gua? Assalamualaikum. Nah, kurang lebih dia begitu juga sama, cuman ini bentuk lain ini. Betul. Ini kesurupan juga tetap ya. Iya, sampai ngikut jauh cuy. Oke lah, thank you ya teman-teman. Kali ini teman-teman terima kasih untuk udah stay tune sama kita. Seperti biasa Mas Sul, kalau kita mau kirim video cerita horor. Kirim video? Boleh kalau nggak kerja dong Pak. Nggak kerja gitu ya. Kalau ada yang mau kirim cerita ya setelah kepicu dengan cerita kerasukan itulah boleh kirim ke sersanhorror@gmail.com. Dan terima kasih juga yang udah follow kita di Spotify dan di Instagram di Sersan Horror FM. Dan jangan lupa di itu dia. Kalau misalnya kalian suka video ini di like aja, kalau kalian nggak suka di dislike aja, bebas. Oke. Gampang aja. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau salah kata-kata dan kita ucapkan selamat wassalamualaikum.